Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur Tuhan masih memperkenankan setiap kita dapat menikmati hari yang baru ini di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Pagi ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pagi ini kami patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita perhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dalam kebangkitannya. Sekali lagi saya bacakan Roma pasal 6 ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, pagi hari yang baik ini kita mau belajar bersama-sama untuk kita kembali diingatkan, kita kembali diajarkan, kita kembali diberikan sebuah pemahaman yang benar tentang arti dan makna dari kematian dan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan jelas dari ayat yang ke-5 yang sudah saya bacakan tadi, dikatakan sebab jika kita telah menjadi satu di dalam kematiannya, kita juga akan menjadi satu di dalam kebangkitannya. Artinya apa Bapak Ibu Jemaat yang kekasih? Lewat firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama yaitu menjadi satu di dalam kematian. Maka sebagaimana Yesus mati untuk dosa-dosa kita, maka kita juga harus menjadi satu di dalam kematiannya, yaitu kita harus mematikan keinginan-keinginan dosa yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu apa? Menyalibkan keinginan-keinginan dosa di dalam setiap kehidupan kita. Belajar untuk kita menyalibkan keinginan-keinginan daging kita, menyalibkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita, dengan segala keinginan-keinginan yang membuahkan dosa di dalam hidup kita. Harus kita salibkan, harus kita matikan di dalam diri kita. Sebagaimana Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Mari kita menjadi satu di dalam kematian Tuhan. Dengan apa? Dengan menyalibkan segala keinginan-keinginan daging dan hawa nafsunya. Menyalibkan keinginan-keinginan dosa dengan segala keinginannya. Dan mati bagi dosa. Itu yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Mati bagi dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Dengan kita mati bagi dosa di dalam setiap kehidupan kita, mati terhadap segala keinginan-keinginan daging dan segala hawa nafsunya.
maka itu membawa sebuah pemahaman bagi kita. Kita menjadi satu di dalam kematiannya. Kita memperhatikan bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dari Roma 6 ini dikatakan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua jelas dikatakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita hidup di dalam zaman kasih karunia, tapi tidak memberikan satu legalitas bagi kita untuk tetap hidup di dalam dosa. Firman Allah katakan sekali-kali tidak. Artinya apa? Sekalipun kita hidup di dalam zaman kasih karunia, itu memberikan pemahaman bagi kita untuk kita hidup lebih sungguh-sungguh. Hidup di dalam Tuhan, mati bagi dosa, menyalibkan segala keinginan-keinginan daging dan hawa nafsunya. Yang kedua, kita menjadi satu di dalam kebangkitannya. Ya. Dengan jelas tadi ayat yang kelima, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita menjadi satu di dalam kematiannya, menyalibkan daging dan keinginan-keinginan hawa nafsu dosa, maka kita akan bangkit di dalam kebangkitan Kristus. Bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Firman Tuhan jelas ya, di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa pentingnya kita hidup bagi Tuhan. Dengan apa? Kita bersatu di dalam kebangkitan. Di dalam kebangkitannya ada kuasa yang membangkitkan Yesus. Dan kuasa ini juga yang akan memampukan kita. Kuasa ini juga yang akan menolong kita. Kuasa ini juga yang akan memberikan satu kehidupan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Membangkitkan kita untuk bangkit di dalam satu kehidupan yang baru. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan jelas di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita bangkit dari kematian, menjadi ciptaan yang baru, bangkit bersama Kristus. Dan kita memiliki satu kehidupan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak hidup lagi di bawah kuasa dosa, tapi kita memiliki kehidupan yang berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas hawa nafsu, menang atas segala keinginan-keinginan, tabiat dosa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, pagi hari ini kita mau belajar. Biarlah kita menjadi satu di dalam kematian Tuhan. Mati bagi dosa, mati bagi keinginan dan hawa nafsu, keinginan-keinginan daging kita. Dan kita bangkit dalam satu kehidupan yang baru, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar firman ini menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami naikkan syukur kami, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.